Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ina Asmalik, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan di Kerajaan Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam hari di rumah Ani, Ibu Sumi sedang menjahit pakaian punya pelanggan. Ibu Sumi bekerja sebagai tukang jahit di desanya. Ani yang baru saja pulang bekerja melihat ibunya masih sibuk menjahit pakaian. "Istirahat dulu, Bu," ucap Ani yang menghampiri ibunya sambil mencium tangan ibunya. "Harus selesai besok, Nak, karena mau dipakai dinas bajunya," sahut Ibu Sumi yang tidak memalingkan pandangannya dari mesin jahitnya. "Ya sudah, habis itu istirahat." Ani langsung berjalan menuju kamarnya dan menutup pintunya. Sementara itu Ibu Sumi masih terus menjahit pakaian pelanggannya dan waktu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar. Ibu Sumi berpikir kalau itu adalah suaminya yang baru saja pulang memasang jaring ikan di laut. Ibu Sumi segera membuka pintu, tetapi tidak ada orang di balik pintu itu sampai Ibu Sumi melangkahkan kaki keluar, kemudian menoleh untuk mencari seseorang di luar rumahnya. "Kok tidak ada siapa-siapa ya?" gumamnya sambil mengusap tengkuk lehernya yang terasa sedikit meremang. Ibu Sumi bergegas masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali. Saat tubuhnya berputar, ia dikejutkan dengan sosok penampakan yang tampak menyeramkan. Sosok itu bertubuh tinggi besar dengan kepala yang memiliki tanduk. Bahkan hidungnya bercula dan telinganya seperti menyerupai telinga iblis. Ibu Sumi lantas beringsut mundur dan mencoba untuk berteriak. Namun mulutnya seperti terkunci dan akhirnya sosok makhluk itu merasuki Ibu Sumi. Tatapan Ibu Sumi kosong dan berjalan menghampiri kamar Ani. Tok tok tok. Ibu Sumi mengetuk pintu kamar Ani putrinya dan kemudian membukanya. Merasa sedikit heran dengan tatapan sang ibu yang terasa kosong, Ani segera beringsut mundur perlahan. "Kenapa, Ibu?" tanya Ani dengan suara terbata-bata. Ibu Sumi tidak menjawab. Ia justru berjalan melewati Ani dan langsung menuju jendela kamar putrinya itu. Ibu kenapa?" tanya Ani kembali. Ibu Sumi meneruskan langkahnya dan berdiri melewati jendela kamar seperti orang yang siap melompat. "Ibu, berhenti. Jangan lakukan itu, Bu. Sadar, Bu," teriak Ani yang ia rasakan langkah kakinya terasa berat untuk mencegah ibunya. Ibu Sumi membalikan badannya dan menatap ke arah Ani yang terlihat cemas. "Kau akan kehilangan ibumu jika kau tidak ingin menikah denganku." Suara Ibu Sumi berubah menjadi suara yang Ani kenal, yaitu Dewa Azel. Ani menggelengkan kepalanya. Ia tetap tidak ingin menikah dengan Dewa Azel. "Jika kau menolakku, kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Ibumu akan melompat dari jendela kamarmu," ancam Dewa Azel yang merasuki tubuh ibunya. Ani tidak mungkin ingin menikah dengan Dewa Azel, tetapi nyawa ibunya terancam dalam bahaya. Ani merasa berada di pilihan yang paling sulit. Langkah kaki Ibu Sumi semakin mendekati di ujung jendela dan hanya tinggal melompat saja akan kehilangan nyawanya. "Mundur dan jangan biarkan ibuku mati. Saya akan menikah denganmu," jawab Ani meskipun hatinya menolak. Jawaban Ani sambil meneteskan air matanya karena dengan keterpaksaan agar nyawa ibunya dapat selamat. Ibu Sumi akhirnya menjauh dari jendela kamar. Tubuh Ibu Sumi melemah dan kemudian jatuh di lantai. Ani segera merangkul ibunya sambil melirik ke arah Dewa Azel penuh dengan kebencian. "Sampaikan pada ibumu kalau besok aku akan datang melamar. Ibumu pasti senang dengan berita ini karena ia menginginkannya," ucap Dewa Azel yang kemudian lenyap menghilang dari pandangan. Ani langsung memeluk ibunya sambil menangis tergugu. Ani terpaksa mau menikah dengan sosok makhluk aneh itu yang ia tidak jelas asalnya dari mana. Pada saat malam harinya Ibu Laras kembali bersemedi di kamar pribadinya.
ia juga hendak membuat ramuan untuk kesuburan Sarah menantunya dan juga meminta petunjuk pada jin dari Wentira. Bagaimana jika tumbal berikutnya ia menargetkan orang lain yang dia dapati di desa lain. Ibu Laras menargetkan ibu-ibu hamil yang siang tadi makan di warungnya, yaitu Ibu Sri. Namun kali ini Dewi Aether yang diutus oleh Ratu Evenor untuk menemui Ibu Laras. Dewi Aether juga bertanya kepada Ibu Laras siapa saja yang akan menjadi tumbalnya. Ada seorang ibu yang sedang mengandung di desa lain, kandungannya sudah berusia 7 bulan. Hal yang terpenting belum sempat terlahir. Nanti biar aku yang urus semua tumbalmu dan kau persiapkan saja sesajimu untuk ritual. Ibu Laras mengangguk. Ia juga sudah menyiapkan air mandi untuk Sarah di sebuah kendi agar ia dapat segera hamil. Kalau sampai Sarah tidak kunjung hamil, di mana aku bisa mengambil tumbal selama 1 tahun 2 kali? Ibu Laras menggumam. Dewi Aether juga memberitahu Ibu Laras jika Dewa Azel akan melamar Ani, karyawan di warung makannya. Ibu Laras langsung tersentak dan tidak percaya. Bagaimana sosok makhluk itu justru menikahi Ani? Kalau ia menikahi Ani, apakah Ani akan mendapat kekayaan yang sama denganku? Tanya Ibu Laras kemudian. Ya, siapapun yang bersekutu dengan bangsa kami, mereka akan kaya raya. Dalam hati Ibu Laras sangat geram. Ani dan ibunya bisa mendapatkan kekayaan dengan instan tanpa harus memberi tumbal setiap setahun 2 kali. Ia hanya cukup menjadi permaisuri bangsa Wentira agar bisa mendapatkan kekayaan. Sial. Tahu begitu, saya lebih baik menikahkan Aldi dengan bangsa Wentira saja. Kenapa harus susah payah dan repot mencari tumbal? Runtuk Ibu Laras. Menikah dengan bangsa kami bukanlah hal yang mudah. Semua itu adalah pilihan dan tidak sembarangan, sahut Dewi Aether. Ibu Laras memiringkan bibirnya dan mencoba menahan murkanya karena takut Dewi Aether akan tersinggung nantinya. Baginya tidak akan ada dewi-dewi yang menolak Aldi putranya. Aku harus menikahkan Aldi kepada para dewi di Wentira agar menambah kekayaanku, ucap batin Ibu Laras yang berencana untuk menikahkan Aldi. Sifat tamak kini sudah menguasai diri Ibu Laras sehingga ia merasa tidak cukup dengan kekayaan yang saat ini sudah cukup ia miliki. Mungkin jika ada yang menginginkan suaminya, ia akan memberikan Pak Umar untuk menjadi suami bangsa jin di Wentira. Keesokan harinya dikala sore hari, Ani izin untuk pulang cepat dari warung makan Ibu Laras karena nanti di malam hari Dewa Azel akan datang melamarnya. Ibu Laras yang sudah mengetahui kalau Ani akan dilamar, ia mengizinkan Ani untuk pulang lebih dahulu. Ani, kok mendadak lamarannya ya? Padahal kan setahu saya dia tidak punya pacar, ucap Dinda. Iya, saya jadi penasaran wajah calonnya seperti apa. Soalnya kan Ani orangnya pilih-pilih. Kalian nanti lepas maghrib tutup saja, tidak apa-apa. Saya juga mau datang ke acara lamaran Ani. Nanti kita sama-sama ke sana, ucap Ibu Laras yang membuat kedua pegawai rumah makan itu merasa senang. Akhirnya mereka bisa datang ke acara lamaran Ani. Mereka penasaran dengan calon suami Ani yang ternyata laki-laki itu mempunyai paras yang begitu tampan. Mempunyai bola mata berwarna kecoklatan dan rambutnya juga berwarna pirang, coklat tua. Tubuh tinggi dan berkulit putih. Dina dan Wilda pun tercengang melihat ketampanan Dewa Azel saat baru datang ke rumah Ani. Semua tamu terpesona dengan ketampanan Dewa Azel, termasuk dengan Ibu Sumi, terkecuali Ani yang selalu memasang wajah murung. Ibu Laras merasa sangat iri dengan Ani karena sebentar lagi ia akan mendapatkan harta kekayaan yang setara dengannya, tanpa harus bersusah payah mencari tumbal dan melakukan ritual. Uang panai yang dibawakan oleh Dewa Azel pun terbilang sangat cukup banyak, sehingga membuat semua orang di desanya mengira kalau Ani menikah dengan seorang sultan. Gila, langsung kayak mendadak Ibu Sumi dapat uang panai 1,5 miliar, bisik Ibu Tuti pada Ibu Niar. Iya benar, pintar juga Ani mencari laki-laki, mana ganteng sekali pula, saut Ibu Niar. Kekayaan Ibu Laras kini bisa tersaingi oleh Ibu Sumi yang mempunyai menantu dari bangsa Wentira. Ibu Laras memberitahu jika yang menikah dengan Ani bukanlah seorang manusia. Namun ia takut kalau pesugihannya juga akan dibongkar oleh Dewa Azel. Jadi Ibu Laras hanya bisa terdiam. Ani akan melangsungkan acara pernikahan 1 minggu ke depan karena Dewa Azel meminta untuk segera menikah tanpa harus menunda waktu berlama-lama. Permintaan calon mempelai laki-laki itu disetujui oleh keluarga Ani. 1 minggu kemudian di hari pernikahan Ani yang dilaksanakan dengan meriah,
Ani melihat para tamu undangan yang semuanya berbentuk aneh dan begitu menyeramkan. Mereka adalah tamu undangan dari bangsa Wentira. Namun berbeda dengan para tamu undangan yang melihat mereka tampak sangat terkesan karena kecantikan dan ketampanan mereka. Berbeda dengan Ani, ia melihat tamu dari bangsa Wentira itu tampak begitu sangat menyeramkan sehingga pada saat saling berjabat tangan, Ani hampir pingsan karena ketakutan. Dewi Aether yang ikut menghadiri acara pernikahan Dewa Azel dengan Ani merasa kalau Ani mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki manusia lain, yaitu melihat makhluk tidak kasat mata seperti mereka dengan wujud aslinya. Kau harus berhati-hati dengan istrimu, Azel. Jangan sampai ia buka suara tentang wujud asli kita kepada manusia lainnya, bisik Dewi Aether, dan Dewa Azel mengangguk mengerti. Setelah acara resepsi pernikahan ini, kau harus ikut denganku ke alamku untuk merayakan acara pernikahan kita di sana, ucap Dewa Azel pada Ani yang membuat Ani semakin ketakutan. Apakah aku akan kembali pulang? Tentu saja, kau bisa kembali pulang kapanpun kau mau dan kamu bisa datang ke Wentira kapanpun kau mau. Mendengar kata Wentira, Ani tampak tegang dan ketakutan. Jadi yang ia nikahi itu adalah bangsa jin dari Wentira yang dikenal dengan kerajaan penuh dengan emas. Dan Ani semakin yakin bahwa Ibu Laras juga bersekutu dengan makhluk-makhluk di sana dan menjadikannya banyak harta. 4 bulan sudah tiba waktunya Ibu Laras harus menyiapkan tumbal untuk pesugihannya. Ia juga tidak lupa memotong ayam yang serba hitam untuk sesajinya bersama dengan berbagai buah-buahan dan juga dupa. Ibu Laras yakin untuk menumbalkan janin Ibu Sri yang berada di desa lain tersebut. Malam hari Ibu Sri menjalankan ritual dan meminta Dewi Aether untuk menjalankan tugasnya untuk mengambil bayi itu dari kandungan rahim Ibu Sri. Dewi Aether menyelusup masuk ke dalam rumah Ibu Sri untuk melihat kondisinya. Ibu Sri baru saja membuat acara 7 bulanan dan istilah bahasa Bugisnya membuat pabura untuk bayi dan ibunya agar selamat keduanya saat menjalani persalinan. Acara pabura itu baru digelar tadi siang sehingga masih ada makanan soko, beras ketan kuning dan putih yang dibaca di atas kasur, tempat di mana seorang ibu hamil itu berbaring. Suami Ibu Sri segera mengangkut makanan pabura itu ke dapur karena waktu sudah malam karena sang istri ingin beristirahat. Ibu Sri segera merebahkan tubuhnya menghadap ke samping kiri sambil mengusap perutnya yang sudah membesar. Usia kandungan sudah memasuki 7 bulan. Akan terasa sulit dan mengalami kesakitan jika mengalami keguguran di usia kandungan yang sudah masuk trimester 3. Setidaknya, jika bukan keguguran, sudah dipastikan bayi tersebut terpaksa lahir prematur. Ini sebuah pekerjaan yang begitu berat. Dewi Aether lantas memasuki tubuh Ibu Sri untuk mengambil janin yang ada di dalam kandungannya. Saat tengah malam tiba, Ibu Sri merasakan perutnya begitu sangat keras sehingga nafasnya terasa sesak. Ibu Sri masih terus mencari posisi tidur yang nyaman karena ia merasa kalau ia mengalami kontraksi palsu sebelum waktu HPL tiba. Ibu Sri terus mengusap perutnya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ibu Sri juga tidak lupa menggantungkan bawang putih dan juga yang lainnya di kain sarung yang ia kenakan. Digantung di dekat perutnya untuk menjaga-jaga kalau janinnya akan diganggu oleh makhluk halus. Dewi Aether tampak kesulitan karena Ibu Sri menggunakan penangkal agar tidak ada makhluk lain yang bisa mengganggu janinnya. Namun makhluk itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengambil bayi itu. Perut Ibu Sri terasa kram. Janin yang berada di dalam perutnya bergerak meronta hebat sebelum ia merasakan kehilangan gerakan yang sebelumnya selalu dapat dirasakan. Ibu Sri meraba bagian perutnya. Merasa tidak ada gerakan di dalam perutnya, tidak lama ia segera meraih tangan suaminya yang terbaring di sampingnya. Pak, coba kamu rasakan perutku, pinta Ibu Sri sambil meletakkan tangan suaminya di perutnya. Kenapa memangnya? Tanya suaminya yang masih setengah sadar karena mengantuk. Tidak bergerak di dalam, perutku sakit. Rengek Ibu Sri yang terus meremas tangan suaminya yang dari tadi ia genggam sampai akhirnya dengan terpaksa suami Ibu Sri segera bangun dan memeriksa perut istrinya. Mungkin bayimu sedang tidur, Bu. Ibu Sri tiba-tiba merintih kesakitan sehingga ia merasa ada sesuatu yang keluar dari jalan lahirnya, yaitu darah yang sudah mengalir dan membasahi kakinya dan tempat tidur. Suami Ibu Sri segera membawa istrinya ke puskesmas dengan meminta bantuan para tetangga yang ia bangunkan.
Syukurnya, tetangga sebelah belum terlelap tidur sehingga mau mengantar Ibu Sri ke puskesmas untuk memeriksa keadaannya. Setelah tiba di puskesmas, para perawat dan bidan segera memeriksa kandungan Ibu Sri. "Ibu tidak merasakan mules, Bu?" tanya seorang bidan yang memeriksa. "Tidak, Bu Bidan, saya hanya merasakan kram dan sakit sangat sekali," jawab Ibu Sri, dan kemudian bidan memeriksanya kembali. Ibu bidan merasa kalau janinnya sudah berhenti berdetak dan ia tidak mampu menanganinya. Sesudah itu Ibu bidan memanggil dokter kandungan dan ternyata Ibu Sri disarankan untuk mengambil rujukan ke rumah sakit. Mobil ambulan pun segera mengantar Ibu Sri ke rumah sakit dengan cepat. Jalan yang sudah sepi membuat mobil ambulan melaju dengan cepat sehingga cepat sampai di rumah sakit. Ibu Sri segera ditangani dan harus menjalani operasi setelah melakukan USG. Karena dokter kandungan mengatakan kalau janinnya sudah tidak bergerak dan detak jantungnya berhenti. Setelah melakukan operasi yang memakan waktu kurang lebih 2-3 jam, akhirnya janin itu berhasil dikeluarkan meskipun keadaannya sudah tidak bernyawa. Dewi Eter berhasil mengambil nyawa janin itu sebelum dilahirkan ke dunia dan tumbal pesugihan Ibu Laras berhasil dijalani. "Syukurlah Dewi Eter tepat waktu untuk mengambil nyawa janin itu," gumam Ibu Laras yang masih duduk bersila di kamarnya. Dewi Eter masih terjaga di sana. Ia menunggu bayi yang sudah tidak bernyawa itu untuk ditukarkan dengan sebuah kedebok pisang berwujud bayi agar ia bisa mengambil mayat bayi itu untuk dijadikan tumbal. Ibu Sri menangis sejadi-jadinya. Penantian yang cukup panjang dan perjuangan yang begitu berat sampai ia rela melakukan operasi hanya untuk menyelamatkan bayi itu akhirnya sia-sia. Sementara kini ia hanya kesakitan yang masih ia rasakan tanpa bisa menimang buah hatinya sebab sang bayi sudah tidak bernyawa. Tubuhnya membiru seakan keracunan air ketuban. Di pelukan sang suami, Ibu Sri menumpahkan rasa sakit dan kecewanya karena tidak berhasil melahirkan sang anak ke dunia. "Kamu yang sabar, itu semua cobaan dari Tuhan," ucap sang suami sambil memeluk dan menenangkan istrinya. Sementara meskipun suami Ibu Sri juga merasa sangat sedih karena telah kehilangan putrinya yang tinggal menunggu beberapa bulan lagi akan lahir ke dunia. Setelah bayi itu ingin dikebumikan, Dewi Eter menukarnya lebih dahulu dan membawa janin yang asli ke alamnya untuk menjadi tumbal pesugihan. Ibu Laras mematikan dupa-dupa dan membiarkan ayam yang masih segar dengan darah dan buah-buahan di atas nampan itu menghilang dengan sendirinya. Ibu Laras segera meninggalkan kamar pribadinya itu, kemudian menguncinya dan hendak pergi tidur. Sesudah itu, Ibu Laras melihat ke arah jam di dinding sudah menunjuk jam 3 pagi. Dan tidak lama suara azan subuh akan terdengar. Sementara itu, tampak Pak Umar baru saja selesai mengerjakan sholat sunat tahajud saat Ibu Laras masuk ke dalam kamarnya. "Sudah aku bilang, jangan sholat di rumah. Kenapa masih sholat di rumah?" "Loh, ini kan cuma sholat sunnah. Masa sholat sunnah jam 3 pagi mau ke masjid sih, Bu?" sahut Pak Umar sambil melipat sajadahnya. Ibu Laras tidak menjawab. Hal terpenting, misi ritual pesugihan sudah berjalan lancar tanpa ada hambatan. Walaupun Pak Umar sedang mengerjakan sholat, Ibu Laras tidak ingin berkata apapun lagi kepada suaminya agar ia tidak menaruh rasa curiga terhadapnya. "Kok Ibu bodoh dupa sih?" tanya Pak Umar yang mencium aroma tubuh istrinya. "Mana ada, penciuman kamu mungkin salah," jawab Ibu Laras dan segera memejamkan matanya yang sudah mengantuk. Pak Umar tidak berkata lagi. Ia juga tidak ingin berseteru pagi-pagi, meskipun banyak ia rasakan keanehan kepada diri istrinya. "Ya Tuhan, lindungilah keluargaku dari mara bahaya. Biarkanlah keluargaku tetap berada di jalan yang benar." Batin Pak Umar berdoa sebelum ia memejamkan matanya. Sementara kantuk tidak kunjung datang, Pak Umar memilih pergi ke dapur untuk membuat kopi panas. Sambil menunggu azan subuh dari dapur, ia mendengar suara tangisan bayi yang bergantian dengan suara tawa yang terdengar sangat jelas. "Siapa yang punya bayi di sekitar sini?" tanya Pak Umar pada dirinya sendiri. Suara tangisan itu terdengar begitu jelas sekali yang berasal dari warung makan Ibu Laras di depan rumah. Tidak lama Pak Umar pun membuka gorden ruang tamunya dan melihat jelas ada 2 sosok anak kecil sedang berlari riang di pekarangan dekat warung makannya. "Anak siapa? Subuh-subuh begini sudah berlarian di halaman?" batin Pak Umar bertanya.
Baru saja Pak Umar ingin keluar rumah untuk melihat anak-anak yang sedang bermain di halaman rumahnya, ia dikejutkan dengan suara gemuruh yang berasal dari kamar pribadi istrinya. Suara apa itu? Batin Pak Umar yang segera menutup gorden rumahnya, kemudian mendekati kamar pribadi milik istrinya. Pak Umar melangkahkan kaki dengan penuh hati-hati agar istrinya tidak mendengarnya. Tangannya perlahan memegang gagang pintu yang coba dibuka secara perlahan-lahan. Namun ternyata kamar itu terkunci. Pak Umar hanya mendekatkan telinganya ke pintu kamar. Suara gemuruh dan erangan begitu jelas terdengar, ditambah dengan suara tangisan anak bayi yang ada di dalamnya. Pak Umar semakin penasaran dengan apa yang terjadi di kamar pribadi milik istrinya tersebut. Sementara lebih mengerikannya lagi, Pak Umar tampak mendengar tangisan bayi yang merintih kesakitan seperti sedang dimutilasi, dan ia juga mendengar seperti ada seseorang yang sedang mengunyah sesuatu dengan lahap. Bahkan suara tulang digigitnya tampak terdengar. Suaranya membuat Pak Umar bergidik ngeri dan semakin penasaran. Ia langsung membukukan tubuhnya untuk mengintip di celah lubang kunci yang ada di gagang pintu itu. Tetapi gagal, ruangan itu tampak gelap gulita hingga Pak Umar dikejutkan dengan sebuah tangan yang menyentuh bagian pundaknya, sehingga ia langsung memutarkan tubuhnya. "Ngapain kamu ngintip kamar pribadiku, Pak?" tanya Ibu Laras dengan mata tajam. Pak Umar menelan ludahnya. Ia merasa sangat gugup meskipun di hadapan istrinya sendiri. Aura istrinya memang tampak berbeda dari sebelumnya dan terlihat sangat menyeramkan. "Tadi saya dengar ada suara anak bayi di dalam, Bu." "Saya lupa matikan TV, Pak," ucap Ibu Laras beralasan. Tapi raut wajah terlihat seperti orang marah. Pak Umar merasa istrinya sedang berbohong kepadanya. Tetapi ia tidak ingin banyak bicara lagi, karena semakin ia bertanya, semakin banyak kebohongan dari mulut istrinya. Pak Umar segera ke dapur mengambil kopinya yang baru saja ia buat dan meletakkan di meja ruang tamu. Pak Umar menikmati kopi panasnya sambil memakan kue mentega yang ada di dalam toples. Ibu Laras seperti sedang berpikir agar suami dan anaknya berhenti mencurigai kamar pribadi miliknya itu. Ibu Laras akan meminta bantuan Dewi Ether untuk mengelabui pandangan siapapun yang melihat kamarnya agar terlihat seperti sebuah kamar pada umumnya. Ibu Laras mengusap wajahnya dengan kasar, kemudian pergi ke wastafel untuk membasuh mukanya. Ia menatap matanya di cermin. Kedua matanya memerah, kantung matanya tampak terlihat hitam. Keriput di wajahnya sudah mulai bermunculan. Usia yang sudah masuk 40 tahun itu membuatnya sudah terlihat tidak muda seperti dahulu. Apalagi sejak dahulu ia selalu bekerja keras di kebun sehingga terlihat tampak tua. Apakah ada susuk yang dapat membuatku tampak terlihat awet muda? Batin Ibu Laras bertanya-tanya. Ibu Laras tampaknya tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki saat ini. Ia segera mengambil ponselnya dan melihat akun-akun yang menjual skincare dan juga perawatan dokter kecantikan. Ibu Laras tampak tertarik dengan salah satu produk yang direkomendasikan para artis tanah air. Namun dengan perawatan saja rasanya tidak cukup, membuatnya merasa puas sehingga ia berniat untuk memasang susuk. Aku yakin Ratu Evenor pasti punya cara untuk membuatku terlihat awet muda. Aku yakin usia bangsa-bangsa jin di Mentira pasti sudah lebih ribuan tahun dan mereka masih tampak awet muda. Suasana di pagi hari, Ibu Laras masih memperkerjakan dua orang pegawainya karena Ami masih cuti kerja. Dina dan Wilda sedang membicarakan Ani yang masih belum masuk bekerja. Katanya cutinya 1 hari, kok ini sudah 4 bulan tidak datang ya? Gerutu Dina sambil membersihkan meja. Mungkin masih betah di kampung suaminya. Ibunya Ami langsung renovasi rumah loh, terus beli motor baru dan banyak perhiasannya. Ibu Laras mendengar percakapan kedua pegawainya. Hatinya tampak memanas dengan apa yang didapatkan oleh Ibu Sumi dengan instan, tanpa harus melakukan pesugihan. Ibu Laras pun berpikir agar dirinya dapat menyaingi Ibu Sumi. Sesaat terlintas di dalam benaknya kalau dirinya akan menikahkan kedua pegawainya dengan pangeran atau dewa Mentira. Kalian mau ndak kalau punya suami tampan dan kaya raya seperti suaminya Ani? Ibu Laras tiba-tiba membuka percakapan, kemudian membuat Dina dan Wilda menoleh ke arahnya. Ya maulah Bu, siapa yang tidak mau? Saut Wilda tampak semangat. Serius? Kalau mau, tapi kalian harus ikuti apa kata saya, ucap Ibu Laras, membuat Wilda dan Dina saling bertatapan. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Ibu Laras. Ibu Laras memberitahu kepada mereka berdua bahwa suami Ami berasal dari dunia gaib.
dan mereka bisa mendapatkannya kalau mereka mau langsung kaya raya. Tetapi dengan syarat setiap kali mereka mendapatkan harta, mereka harus membagi setengahnya pada Ibu Laras. "Jadi suaminya Ani itu adalah jin?" tanya Dina tidak percaya. "Kalian tidak boleh ribut. Kalau ribut sampai keluar, kalian akan tahu akibatnya kalau jin itu murka." "Tapi kita nggak akan mati kan?" tanya Wilda kemudian. Ibu Laras tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kalian masih tetap manusia biasa, hanya saja bersuami dari bangsa lain. Kalian bisa kapan saja ke dunia nyata ataupun ke alam jin seperti Ami yang saat ini ada di kerajaan gaib Bentira." Jelas Ibu Laras membuat mereka semua tercengang seperti cerita di negeri dongeng. Dina dan Wilda mempercayai dengan adanya kerajaan gaib Bentira, tetapi tidak banyak yang mengetahui bagaimana cara mereka bisa saling berinteraksi. Ibu Laras terus membuat mereka tergiur dan terus saja menceritakan hal-hal baik agar mereka mau menikah dengan bangsa Wentira. Itu pun hanya orang terpilih saja yang bisa menikah dengan bangsa Wentira di sana, termasuk Ani. Dina dan Wilda tidak langsung menjawab. Mereka seperti butuh waktu untuk memberi keputusan. Mereka juga tidak ingin gegabah hanya demi kekayaan dan menikah dengan pria tampan. Mereka harus bersekutu dengan bangsa jin. Ibu Laras pun tidak keberatan kalau mereka butuh waktu, karena ia juga belum tahu apakah bangsa Wentira di sana ingin menikahi mereka atau tidak. Ibu Laras kini seperti lebih memfokuskan dirinya untuk memasang susuk kecantikan agar terlihat awet muda. Di lain tempat di kerajaan Wentira, Ani masih merayakan pesta pernikahannya. Jarak waktu yang berbeda dengan dunia nyata, Ani hanya baru terbilang 1 hari berada di sana, yang sebenarnya sudah hampir 1 tahun di dunia nyata. Ani takut dan gelisah serta terus-menerus merengek minta pulang karena ia mampu melihat wujud asli para bangsa Wentira yang terlihat menyeramkan itu, terutama para putri dan dewi-dewi yang sejenis dengannya. Sampai akhirnya Dewa Azel pun marah kepada Ani pada saat mereka sedang berduaan. Ani menolak untuk disentuh. "Kamu itu maunya apa? Kalau kau mau mati, lebih baik bicara," bentak Dewa Azel dengan sorot mata tajam mereka. Tubuh Ani gemetar ketakutan melihat mata Dewa Azel yang nyalang memerah. Kemudian segera menundukkan pandangannya. Akan tetapi Ani merasa tubuhnya tiba-tiba seperti tertimpa bongkahan batu yang cukup besar. Brak! Seketika itu juga Ani jatuh pingsan. Dewa Azel sengaja membuatnya tidak sadarkan diri agar ia dapat menyetubuhi wanita itu. Sementara setelah Ani tersadar dari pingsannya, ia sudah berada di dalam kamar tidur tanpa mengenakan busana, hanya ditutupi dengan selimut. Matanya terbuka menyipit dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Namun saat Ani menoleh ke arah sampingnya, tampak Dewa Azel sedang tertidur pulas. Air matanya pun menetes membasahi pipinya. Ani seperti tidak mampu menerima kenyataan bahwa dirinya telah disentuh sosok jin tersebut. Hatinya menjerit. Dadanya terasa sesak seakan tidak ingin juga menjadi permaisuri bangsa jin. Apakah ini sebuah takdir? Mengapa takdirku berjodoh dengan sosok jin? Sementara, walaupun dilihat rupa Dewa Azel termasuk kriteria pria idaman dan memiliki wajah yang tampan, kekayaan yang berlimpah, serta keyakinan agama yang sama dengan Ani, namun tetap saja bagi Ani, menikah dengan bangsa jin adalah hal yang tidak wajar. Di lain tempat malam itu Ibu Laras kembali memanggil jin dari Wentira. Ia meminta petunjuk untuk mengelabui pandangan bagi siapa saja yang melihat kamar pribadinya agar terlihat seperti kamar tidur biasa pada umumnya. Ia tidak ingin Pak Umar dan Aldi akan mencurigai aktivitasnya di ruang pribadinya itu. Ibu Laras juga meminta pengasihan awet muda agar dirinya tetap terlihat cantik di usia yang sudah semakin menua. Ia meminta susuk di bagian wajah dan tubuhnya agar terlihat menarik dipandang. Sementara pada kali ini, Dewi Aether membantunya bersama dengan Dewi Lexiana untuk memasangkan susuk kecantikan di dalam tubuh Ibu Laras. Ibu Laras memasang 7 susuk di dalam tubuhnya, yaitu di bagian mata, bibir, pipi, dan bagian tubuh lainnya. Ia juga memberikan pengasihan untuk ia rapalkan ke dalam air kembang 7 rupa yang akan ia gunakan untuk mandi nantinya. Ibu Laras juga masih terus meminta cara agar Sarah dapat segera mengandung, dan setelah dilihat oleh Dewi Aether, ternyata Aldi yang mempunyai kelainan karena sperma yang ia miliki tidak subur. Jadi apa yang harus saya perbuat? Tidak mungkin saya mencari tumbal orang lain lagi, ucap Ibu Laras yang mulai gelisah.
Dewi Aether mempunyai cara lain, yaitu membiarkan Sarah bersetubuh dengan bangsa jin Wentira. Jin itu akan menyerupai Aldi ataupun merasuki tubuh Aldi sehingga Sarah bisa mengandung. Ibu Laras setuju. Ia tidak peduli jika anaknya mempunyai istri yang akan disetubui oleh bangsa jin agar ia mendapatkan tumbal. Ibu Laras hanya menjadikan Sarah untuk memproduksi anak tumbalnya saja. Sementara pada akhirnya di waktu jam 1 malam, Aldi dan Sarah sudah tertidur lelap di rumahnya. Malam ini mereka habis bersenggama dan langsung tertidur seperti biasa, tanpa membaca doa sebelum dan sesudah bersetubuh. Kemudian dia berwudu sebelum tidur. Hawa angin dingin mulai menyelusupi celah ventilasi jendela kamar. Dengan posisi tidur terlentang, dengan lelap Aldi langsung membuka matanya dengan lebar menatap Sarah istrinya. Tatapan tajam yang sedang tertidur di sampingnya, Aldi dirasuki jin Wentira yang diutus oleh Dewi Aether dan tiba-tiba saja memeluk Sarah serta mencumbu istrinya dengan ganas sehingga membuat Sarah menjadi terbangun. "Kenapa, Kak?" tanya Sarah heran karena Aldi langsung mencumbunya. Sebutan Kak untuk suami dan D untuk istri. Memang tradisi suku Bugis memanggil suami atau istrinya. Terdengar seperti memanggil saudara kandung, tetapi sebutan itulah yang dianggap sopan dalam bahasa suku Bugis. Tidak ada jawaban dari Aldi. Ia hanya terus mencumbu istrinya dengan hasrat menggebu-gebu, sehingga Sarah kembali terbuai dan akhirnya mereka berhubungan intim kembali. Namun Sarah merasa heran. Tidak seperti biasanya Aldi melakukan ini semalam sampai 2 kali dan bahkan terlihat lebih bergairah. Sementara karena Sarah melihat Aldi yang sedang menyetubuinya, ia terus menikmatinya hingga waktu yang cukup panjang. Waktu menunjukkan jam 4:30 subuh. Sarah sempat terlelap sebentar setelah menghabiskan malam panjang dengan suaminya dan kemudian terbangun. Melihat Aldi yang masih terlelap, ia tidak ingin mengganggunya dan hanya mengecup keningnya kemudian pergi ke kamar mandi. Sarah langsung mandi subuh dan menyiapkan sarapan untuk Aldi. Hari ini ia dan Aldi ingin mengecek lokasi toko yang akan mereka beli untuk membuka usaha butik. Aldi bangun setelah Sarah selesai menyiapkan semuanya. Ia segera bergegas mandi dan kemudian duduk di meja makan untuk sarapan. "Kok badanku rasanya sakit semua ya, Dek?" ucap Aldi sambil memijat sedikit tengkuk lehernya dan menggerakkan kepalanya miring ke kanan dan ke kiri. "Ya jelas sakit, Kak. Kita main sampai mau subuh," saut Sarah tersipu malu. Tetapi Aldi malah terdiam mengingat kejadian semalam. "Bukannya kita selesai sebelum jam 12 malam ya?" "Iya, tapi kamu bangun ngajak main lagi, Kak." Aldi terdiam dan berpikir apa mungkin ia telah mengigau hingga mengajak Sarah istrinya bersenggama kembali. Namun Aldi tidak merasakannya sama sekali. "Kok diam, Kak?" tanya Sarah yang membuyarkan lamunan Aldi sehingga Aldi langsung mengerutkan keningnya dan menghela nafas kasar dan meraih sendok makan, memasukkan nasi goreng ke mulutnya. "Tidak, Dek," balas Aldi. Setelah itu tidak ada obrolan lagi sampai selesai menghabiskan sarapan mereka. "Kak, kita jadi cek lokasi?" tanya Sarah sambil merapikan piring. "Jadi dong, habiskan dulu rokokku baru kita berangkat." Sarah tidak menjawab dan langsung menyimpan piring kotor ke tempat cuci piring. Tiba-tiba saja Sarah merasa mual, perutnya sakit dan kepalanya terasa pusing. Aldi yang mendengar suara mual Sarah, ia langsung beranjak dari kursi dan menghampiri istrinya. "Kamu kenapa?" tanya Aldi sambil memegangi kedua bahu Sarah. Sarah hanya menggelengkan kepala, kemudian ia merasakan mual lagi. "Kita ke rumah sakit dulu ya. Nanti kalau kamu tidak merasa mual, baru kita lihat lokasi," ucap Aldi yang sambil merangkul Sarah menuju garasi dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. "Kamu sabar, tahan ya," ucap Aldi yang melihat Sarah seperti tidak tahan menahan rasa mual di perutnya. Setelah tiba di rumah sakit, Sarah langsung saja ditangani oleh dokter. Pemeriksaan dimulai dari menimbang berat badan, cek tensi darah dan selanjutnya dokter meminta Sarah untuk melakukan tes urin serta USG. Dokter itu tersenyum seperti ingin memberikan kabar baik untuk Pak Sutri ini. "Selamat ya, Bu. Ibu sedang mengandung," ucap dokter yang membuat kedua mata Aldi membola. Begitu juga dengan Sarah yang sedang terbaring di ranjang pasien, merasa tidak menyangka kalau akhirnya penantian ini tiba juga. "Serius, Dok?" tanya keduanya berbarengan. Dokter mengangguk sambil menunjukkan rekaman USG yang masih berjalan. "Usia kandungannya belum genap 1 minggu, masih muda sekali. Jadi wajar kalau ibu mengalami mual dan pusing di masa trimester pertama," jelas dokter dan menyudahi pemeriksaan USG-nya.
Akhirnya kamu hamil juga, Dek. Teriak Aldi dengan riang yang mengusap kepala sang istri, kemudian dikecupnya. Aldi langsung membantu Sarah beranjak dari kasur dan mengambil resep obat dari dokter dan print foto USG-nya. Nanti aku akan tunjukkan sama ibu kalau kamu hamil. Dia pasti senang sekali, ucap Aldi sambil merangkul Sarah. Sarah pun menangis bahagia atas kehamilan anak pertama yang mereka nantikan sudah lebih setengah tahun. Sepulangnya dari rumah sakit, Aldi dan Sarah sengaja singgah ke rumah ibunya terlebih dahulu untuk memberitahukan kabar baik mereka berdua. Ibu Laras sangat gembira sekali dengan kabar itu. Bahagia dalam maksud ia akan mendapatkan tumbal berikutnya. Akhirnya tercapai juga. Aku yakin kamu pasti bisa, Sarah, ucap Ibu Laras sambil memeluk menantu satu-satunya itu. Dengan begini, aku tidak perlu bersusah payah mencari tumbal untuk 4 bulan ke depan. Ibu Laras begitu bahagia mendengar kabar kehamilan menantunya itu sehingga ia mengadakan acara syukuran atas kehamilan Sarah itu. Ibu Laras mengundang beberapa tamu ke rumahnya yang akan diadakan acara barasanji yang biasa dilakukan oleh adat Bugis untuk acara syukuran. Bu, apa tidak berlebihan mengadakan acara barasanji sekarang? Kan belum genap 4 bulan. Atau sekalian nanti bikin pabura tepat 7 bulanan, kata Aldi pada ibunya. Sudah, ndak apa-apa. Kan kehamilan anak pertama, cucu pertama saya juga. Saya buatkan memang barasanji sekarang karena di usia 4 bulan nanti ia tidak pernah merasakan barasanji itu, batin Ibu Laras. Ibu Laras juga memberitahu Dewi Ether kalau menantunya kini sudah mengandung. Petunjuk dari Dewi Ether untuk menyetubuhi Sarah dengan bangsa jin Wentira memang telah berhasil. Bersamaan dengan acara barasanji yang diadakan oleh Ibu Laras, Ani juga datang bersama dengan suaminya ke acara tersebut karena Dewa Azel mendapatkan undangan dari Ibu Laras. Wah Ni, sudah mau setahun saja ya kamu di sana? Betah sekali di kampung suami, ucap Ibu Tuti pada Ani. Ani terdiam, ia bingung mau menjawab apa karena Ani merasa di alam gaib di kerajaan Wentira hanya terbilang lebih dari 1 hari saja. Sudah 1 tahun ya? Ani malah kembali bertanya pada Ibu Tuti. Berarti kamu betah di sana? Buktinya kamu sampai lupa pulang, sahut Ibu Niar. Ani hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya merasa heran. 1 hari di sana terhitung hampir 1 tahun di dunia nyata. Aneh sekali. Gimana? Sudah ngisi belum perutnya? Tanya Ibu Niar. Tidak tahu Bu, saya tidak ada periksa. Loh, kan dihitung kapan terakhir haid. Ani tidak menjawab dan hanya tersenyum. Bahkan ia tidak ingin mempunyai anak dari bangsa jin. Mendengar pernyataan seperti itu, dada Ani terasa sesak. Ia ingin mempunyai pasangan yang bukan dari bangsa jin dan hanya keinginan memiliki anak sesama manusia yang pada umumnya. Sementara itu Ibu Laras juga ternyata kedatangan tamu yang diundang oleh Pak Umar dari desa lain, yaitu Ibu Sri bersama dengan suaminya yang anaknya sudah menjadi tumbal Ibu Laras. Ibu Laras kemudian mengerutkan keningnya karena ia tidak tahu siapa yang mengundang mereka. Namun ternyata suami Ibu Sri adalah teman Pak Umar suaminya. Saya undang Pak Saril ke rumah Bu, dia temanku di desa sebelah, ucap Pak Umar, dan kemudian segera menghampiri Pak Saril dan Ibu Sri yang baru saja datang. Itu kan Ibu Sri dari desa sebelah, seru Ibu Tuti yang terdengar oleh Ibu Laras dengan berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Kasihan loh dia, baru saja buat pabura 7 bulanan bayinya malah meninggal dalam kandungan. Iya, sama macam saya. Tapi kalau bayi saya menghilang, gak ada janinnya yang keluar dari jalan lahir walaupun sudah meninggal, kata Sandro. Bayinya Ibu Sri itu ada yang jadikan tumbal. Kok begitu ya? Entahlah, ngeri sekali ya. Jangan-jangan janinmu hilang karena tumbal juga, Ti. Desas-desus tetangga terdengar jelas. Ibu Tuti sudah kehilangan janinnya dan Ibu Sri mengalami keguguran, membuat semua orang bertanya-tanya ada apa dengan semua ini. Ada Sandro atau dukun beranak yang dikenal di kampung mengatakan kalau bayi yang dikandung oleh Ibu Sri adalah tumbal pesugihan. Ibu Laras menjadi tampak gelisah karena mendengar obrolan tetangga sehingga ia langsung masuk ke dalam menyiapkan acara barasanji yang sebentar lagi akan dimulai. Syukurlah kalau Sarah sudah mengandung, jadi aku tidak perlu mencari tumbal dari orang lain untuk mengurangi rasa curiga mereka terhadapku,
Keesokan harinya Wilda dan Dina masih bekerja di rumah makan berdua saja. Keduanya membicarakan pria tampan dan kekayaan yang Ibu Laras pernah tawarkan. Tapi kenapa Ibu Laras tahu kalau suami Ani itu sosok jin ya? Tanya Dina merasa heran sambil sibuk mengelap meja. Iya, apa Ibu Laras juga bersekutu dengan jin sampai dia kaya raya? Saut Wilda yang sambil menyapu lantai. Mungkin, tapi kan Ibu Laras nggak nikah sama jin. Ya siapa tahu, jin kan bisa berubah dan menghilang, bahkan tidak terlihat, Din. Iya sih. Kau mau memangnya menikah sama jin kayak Ani? Belum Wilda menjawab, tiba-tiba Ani datang ke warung makan Ibu Laras untuk membelikan suaminya coto Makassar untuk Dewa Azel suaminya. Ani sudah dilarang bekerja di warung makan Ibu Laras oleh Dewa Azel karena ia tidak perlu lagi bekerja keras mencari nafkah. Wilda dan Dinda memandang Ani dengan wajah terlihat aneh sehingga Ani menjadi risih karena kedua temannya terus memperhatikannya. Kenapa? Tanya Ani. Tidak, jawab Dina dan Wilda berbarengan. Kemudian keduanya kembali untuk menyiapkan makanan pesanan Ani. Ani menghela nafas seperti ingin bercerita sesuatu, tetapi ia takut kedua temannya tidak mempercayainya. Sampai akhirnya bulir bening air matanya memudarkan pandangannya, kemudian cepat-cepat Ani menyekanya. Kau kenapa, Nik? Tanya Dina memperhatikan Anis dari tadi. Ani menggelengkan kepalanya dan masih tidak ingin mengatakan apa-apa. Bicara, kalau memang bisa membuat kamu lebih lega, ucap Dina. Ani menjatuhkan air matanya dengan deras yang langsung tergugu memeluk Dina. Dina mengusap bahu Ani, kemudian melemparkan pandangannya ke arah Wilda. Ada apa? Tanya Wilda, yang membuat Ani melepaskan pelukannya pada Dina. Kalian pasti tidak percaya apa yang saya alami sekarang, kalau saya itu menikah bukan dengan manusia, kata Ani tergugu. Dina dan Wilda saling melirik seakan tidak ingin Ani tahu kalau mereka sudah mengetahui lebih dahulu mengenai temannya itu. Maksudnya? Iya, saya menikah sama jin dari bangsawan Tira. Itu semua terpaksa karena ia terus memaksa dan menghantuiku, bahkan mengancamku karena... Pada saat ingin meneruskan ucapannya, Ani teringat kalau Ibu Laras pernah melarangnya untuk bicara. Makhluk-makhluk aneh di warung Ibu Laras tengah menatapnya tajam, seakan memberi peringatan agar Ani tidak meneruskan perkataannya. Ia tidak ingin kalau malapetaka selanjutnya akan menimpa dirinya. Ani mengurungkan niatnya untuk menceritakan semua yang ia ketahui tentang warung makan Ibu Laras. Pokoknya kalian berhati-hatilah, ucap Ani yang kemudian tersenyum. Dina dan Wilda kemudian saling bertatapan, mereka tidak mengerti yang membuat Ani tidak meneruskan perkataannya. Dina segera memberikan pesanan Ani. Di warung Ibu Laras, Ani melihat banyak sekali makhluk tidak kasat mata yang memperhatikannya, dan hanya dirinya yang dapat melihat sosok-sosok jin di tempat itu, terutama di bagian dapur yang ikut meramu makanan yang dijual Ibu Laras. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.